Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum lingkungan, yang mana saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan pidana, perdata, dan administrasi. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bernardus Panghoy dengan NIM 2024 21315. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu penegakan hukum lingkungan aspek pidana. Di dalam penegakan hukum lingkungan aspek pidana, itu terdapat 3 ruang lingkup pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama, delik material dan formil, pembahasan yang kedua, tindak pidana korporasi, pembahasan yang ketiga, penegakan hukum terpadu. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu delik material dan delik formil. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apa itu delik material dan apa itu delik formil. Delik material itu fokusnya itu pada akibat, teman-teman. Yang mana kenapa dikatakan fokusnya pada akibat? Karena tindak pidana dianggap selesai apabila telah timbul akibatnya atau telah timbul akibat yang dilarang, yaitu kerusakan atau pencemaran lingkungan. Di sini saya mempunyai satu contoh kasus untuk memperkuat fokus delik material, yaitu matinya ikan di sungai karena limbah. Dalam kasus ini ikan mati diakibatkan oleh limbah, yang mana sesuai dengan fokus pada delik material, yang mana fokusnya pada akibat. Ikan mati diakibatkan oleh limbah. Oke, delik formil. Teman-teman juga pasti bertanya, apa itu delik formil? Delik formil itu fokusnya pada perbuatan. Kenapa fokusnya pada perbuatan? Karena tindak pidana dianggap selesai saat perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa menunggu timbulnya akibat. Di sini saya mempunyai satu contoh kasus untuk menegaskan fokus pada delik formil, yang mana fokusnya pada perbuatan, yang mana kasusnya itu membuang limbah B3 tanpa izin. Kenapa saya mengambil fokus kasus ini? Karena dalam kasus ini membuang limbah B3 saja itu sudah melanggar aturan, yang mana sesuai dengan fokus pada delik formil, yaitu fokusnya pada perbuatan. Perbuatan membuang limbah B3 itu sudah termasuk kegiatan yang melanggar aturan tanpa kita harus menunggu dampak atau akibat dari pembuangan limbah tersebut. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai satu ilustrasi untuk mempertegas kembali penjelasan tentang delik material, di mana kasusnya itu yang mana ilustrasinya itu seperti kerusakan nyata. Dalam delik material, jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Teman-teman dapat melihat gambar di samping, yang mana ikan mati diakibatkan oleh sungai yang tercemar. Hal ini dapat memperkuat fokus pada delik material, yang mana fokusnya pada akibat. Dari gambar di samping juga kita dapat melihat ada unsur utama pembuktian pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Untuk memperkuat penjelasan pada delik formil, saya mempunyai satu ilustrasi juga, yaitu ketidakpatuhan administrasi. Delik formil menekankan pada pelanggaran terhadap peraturan dan perizinan yang diwajibkan oleh undang-undang, terlepas dari apakah pencemaran atau kerusakan sudah terjadi atau belum. Perbuatan yang dilarang seperti memiliki atau mengoperasikan instalasi pembuangan limbah tanpa izin resmi sudah memenuhi unsur tindak pidana. Sesuai dengan penjelasan pada delik formil bahwa fokusnya pada perbuatan, sehingga pengoperasian atau pembuangan limbah tanpa izin resmi saja itu sudah melanggar aturan, sehingga dapat memperkuat fokus pada delik formil. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu tindak pidana korporasi dalam lingkungan hidup. Teman-teman harus ketahui bahwa korporasi tidak kebal hukum. Sesuai dengan pasal 98-99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Dan teman-teman, korporasi juga dapat mendapatkan sanksi dari tindak pencemaran dan pengerusakan lingkungan tersebut. Yang mana sanksinya itu berupa denda besar, pencabutan izin operasi, hingga penutupan permanen, serta pidana terhadap pengurus korporasi. Untuk memperkuat atau untuk memperjelas kembali penjelasan tentang korporasi, saya mempunyai satu contoh kasus, yaitu perusahaan tambang yang melakukan pembuangan limbah tanpa pengolahan yang memadai, menyebabkan kerusakan ekosistem lokal. Dari kasus ini, teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa korporasi tidak kebal hukum, sehingga perusahaan tambang ini dapat dimintai pertanggungjawaban, teman-teman.
dan perusahaan tambang ini juga dapat mendapatkan sanksi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu penegakan hukum terpadu, konsep dan implementasi. Teman-teman harus ketahui bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif itu memerlukan kolaborasi multi pihak dan pemanfaatan berbagai instrumen hukum. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa itu kolaborasi multi pihak dan apa itu pemanfaatan berbagai instrumen hukum? Untuk menjelaskan itu, saya mempunyai 4 poin di bawah untuk memperjelas kembali tentang kolaborasi dan pemanfaatan. Jadi, yang dimaksud dengan kolaborasi multi pihak itu, teman-teman, ialah kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas. Kenapa ketiga hal ini perlu berkolaborasi? Karena aparat penegak hukum itu yang mana dapat melakukan penyidik atau melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pencemaran lingkungan. Dan kenapa pemerintah daerah, teman-teman? Karena pemerintah daerah itu bisa melalui dinas terkait seperti dinas lingkungan hidup dan instansi lainnya terkait, teman-teman. Dan untuk lembaga pengawas, kenapa lembaga pengawas? Karena lembaga pengawas melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu dapat membantu dalam penyelesaian konflik atau penyelesaian masalah-masalah dalam pengurusan lingkungan, teman-teman. Dan yang dimaksud dengan pemanfaatan berbagai instrumen itu, instrumen hukum itu, teman-teman, itu pada poin yang 4, yaitu sinergis hukum. Yang mana sinergis hukum ini merupakan pemanfaatan hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi. Sehingga jika kolaborasi multi pihak itu terjadi, maka kolaborasi itu dapat melakukan pemanfaatan berbagai instrumen hukum, teman-teman, seperti hukum pidana, perdata, dan administrasi. Oke, teman-teman, untuk memperjelas penjelasan saya tadi, saya mempunyai satu studi kasus mana penegakan hukum terpadu di lapangan. Mana kasus ini terjadi di Kalimantan pada tahun 2008, teman-teman. Kasus yang terjadi di Kalimantan ini merupakan contoh nyata keberhasilan penegakan hukum terpadu di Indonesia, teman-teman. Yang mana pada kasus tersebut merupakan tambang ilegal. Yang mana pada kasus tersebut terjadi operasi gabungan untuk menindak perusahaan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Dari kasus tersebut terciptalah kolaborasi multi pihak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman, tentang kolaborasi multi pihak. Pada kasus ini kolaborasi multi pihak itu mereka melibatkan KLHK, kepolisian, dan pemerintah daerah, yang mana mereka bersama-sama bersinergi dalam investigasi dan penindakan. Dari kolaborasi ini menghasilkan hasil yang signifikan. Hasil signifikannya itu apa, teman-teman? Yaitu penutupan operasi tambang ilegal dan denda hingga 50 miliar pada pelaku. Dari hasil signifikan ini kita menghasilkan yang namanya dampak positif. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya itu mulainya pulih kawasan hutan yang rusak dan peningkatan kepatuhan korporasi di sektor serupa. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang penegakan hukum lingkungan aspek perdata. Dalam penegakan hukum lingkungan aspek perdata, ada 5 ruang untuk pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama, strict liability, pembahasan yang kedua, perbuatan melanggar hukum, pembahasan yang ketiga, ganti rugi, pembahasan yang keempat, class action, pembahasan yang kelima, citizen lawsuit. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, teman-teman, tentang strict liability. Strict liability atau tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan itu mempunyai prinsip tanpa kesalahan, teman-teman. Strict liability ini mempunyai satu prinsip, yaitu prinsip tanpa kesalahan. Yang dimaksud dengan prinsip tanpa kesalahan itu apa? Prinsip tanpa kesalahan itu ya, pelaku pencemaran wajib bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan unsur kesengajaan atau kelalaian. Dalam strict liability juga, teman-teman, punya dasar hukum yang kuat, yang mana diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU Angka Nomor 19/2021 untuk pelaku usaha yang merusak lingkungan. Untuk memperjelas tentang strict liability, saya mempunyai satu contoh kasus, teman-teman, yaitu perusahaan pembuangan limbah yang mencemari sungai wajib mengganti rugi terdapat meritnya. Sesuai dengan prinsipnya yang pertama yang saya jelaskan, jadi perusahaan ini harus tetap mengganti kerugian karena telah membuang limbah dan mencemari sungai. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, teman-teman, tentang perbuatan melawan hukum atau PMH dalam lingkungan hidup. PMH ini terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata, itu menjadi landasan kuat dalam untuk menjalankan PMH, di mana
pasal ini menjelaskan bahwa atau menegaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain wajib diganti rugi, teman-teman. Jadi PMH lingkungan mencakup itu, PMH ini, PMH lingkungan ini teman-teman mencakup berbagai tindakan seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan pelanggaran terhadap dokumen lingkungan vital seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDA, teman-teman. Oke, kita masuk kepada pembahasan ketiga, teman-teman, tentang ganti rugi. Ganti rugi atau yang biasa kita ketahui atau lain kata lainnya bahwa pemulihan hak korban lingkungan. Ganti rugi itu mempunyai tujuan utama, teman-teman. Itu tujuan utamanya apa? Tujuan utama ganti rugi adalah mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula dan memenuhi hak korban atas kerugian yang diderita. Ganti rugi juga itu mempunyai proses yang kompleks, teman-teman. Kenapa proses yang kompleks? Karena ganti rugi itu seringkali panjang, teman-teman. Jadi proses ganti rugi itu seringkali panjang dan rumit, teman-teman. Jadi hal ini menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum lingkungan perdata lingkungan, teman-teman. Ganti rugi juga mempunyai implikasi hukum, yaitu studi kasus menunjukkan bahwa putusan pengadilan lah yang memberikan perusahaan membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan secara konkret. Jadi implikasi hukumnya bahwa pengadilan lah yang berhak memberikan perusahaan atau korporasi untuk membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan secara konkret, teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, teman-teman, yaitu tentang class action atau gugatan bersama untuk kepentingan publik. Class action atau gugatan class action itu memungkinkan kelompok masyarakat yang terdampak secara kolektif oleh kerusakan lingkungan untuk mengajukan gugatan bersama, teman-teman. Jadi class action itu bisa disebut juga bahwa gugatan bersama untuk kepentingan publik, teman-teman. Jadi mekanismenya ini sangat efektif untuk memperkuat posisi korban kecil ketika menghadapi perusahaan besar yang memiliki sumber daya hukum yang berlimpah. Di class action ini dapat membantu masyarakat kecil untuk menghadapi perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Di sini saya mempunyai satu contoh kasus, yaitu gugatan class action masyarakat terhadap perusahaan tambang yang merusak ekosistem hutan dan sungai. Jadi class action ini dapat membantu masyarakat kecil seperti contoh kasus yang saya sebutkan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu citizen lawsuit atau bisa disebut juga dengan hak masyarakat mengajukan gugatan lingkungan. Citizen lawsuit ini mempunyai landasan hukum, teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara eksplisif memberikan hak kepada masyarakat dan lembaga swasta masyarakat atau LSM untuk mengajukan gugatan demi penegakan hukum lingkungan. Citizen lawsuit ini juga mempunyai instrumen pengawasan, teman-teman. Jadi citizen lawsuit ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban pelaku pencemaran yang lalai atau tidak bertanggung jawab. Jadi citizen ini berfungsi sebagai pengawas, teman-teman. Jadi untuk melihat pelaku-pelaku yang melakukan pencemaran dan lalai dan merusak lingkungan. Citizen lawsuit ini juga terdapat relevansi atau kasus yang relevan, teman-teman. Yaitu kasus nyatanya itu seperti gugatan warga terhadap pabrik yang membuang limbah beracun tanpa izin menunjukkan kekuatan mekanisme. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa citizen lawsuit ini dapat menunjukkan bahwa mempunyai mekanisme yang kuat untuk membantu masyarakat untuk menuntut perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga dan pembahasan yang terakhir, yaitu penegakan hukum lingkungan aspek administrasi. Di dalam penegakan hukum lingkungan aspek administrasi, teman-teman, itu terdapat 5 ruang lingkup pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama itu tanggung jawab pemerintah, pembahasan yang kedua itu gugatan administrasi, pembahasan yang ketiga itu peradilan tata usaha negara, pembahasan yang keempat class action, pembahasan yang kelima itu ganti rugi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, teman-teman. Pada PPT teman-teman dapat melihat pembahasan yang pertama, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. Tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan ini terdapat satu poin, yaitu tanggung jawab
pengendalian. Jadi pemerintah itu mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan dan mengatur lingkungan agar bisa dijaga terawat. Jadi sesuai dengan dasar hukumnya itu pada pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 garis miring tahun 2009 di mana pemerintah daerah dan pelaku usaha bertanggung jawab mengendalikan pencemaran dan kerusakan. Tanggung jawab pemerintah ini juga mempunyai asas ya teman-teman, yaitu asas tanggung jawab negara. Atau bisa disebut juga negara wajib menjamin pemanfaatan sumber daya alam, memberikan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan generasi kini dan generasi mendatang. Dan juga terdapat kewenangan pengawas. Jadi pemerintah ini juga mempunyai kewenangan teman-teman, yaitu kewenangannya itu melalui menteri, gubernur, bupati, wali kota, itu mereka memiliki kewenangan memiliki pengawasan lingkungan melalui pejabat pengawas lingkungan teman-teman. Jadi seperti menteri, gubernur, bupati, wali kota itu mereka mempunyai kewenangan untuk mengawasi lingkungan agar tetap terjaga teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu gugatan administrasi lingkungan, mekanisme penyelesaian sengketa. Jadi di dalam gugatan administrasi lingkungan ini terdapat pengajuan gugatan teman-teman. Jadi gugatan administrasi itu diajukan oleh warga negara atau kelompok masyarakat terhadap keputusan pejabat atau usaha negara yang merugikan lingkungan. Jadi pengajuan gugatan ini biasanya itu atau bisa juga gugatan administrasi ini biasanya itu diajukan oleh warga negara teman-teman atau kelompok masyarakat yang merasa bahwa keputusan pejabat atau usaha negara itu merugikan lingkungan juga merugikan masyarakat. Dan juga terdapat dasar hukum dalam gugatan administrasi teman-teman, yaitu peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 yang mana mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian sengketa administrasi lingkungan. Dan gugatan administrasi ini juga teman-teman merupakan suatu alternatif cepat, di mana gugatan ini menjadi alternatif penyelesaian cepat tanpa harus melalui proses pidana atau perdata yang lebih panjang. Jadi gugatan administrasi ini merupakan salah satu alternatif yang cepat daripada proses pidana ataupun proses perdata, sehingga gugatan administrasi ini sering digunakan masyarakat untuk menggugat pemerintah atau pejabat atau usaha yang merugikan lingkungan. Jadi kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu peran peradilan tata usaha negara atau PTUN. Peradilan tata usaha negara itu mempunyai wewenang teman-teman. Itu wewenangnya apa? Wewenangnya itu ialah mengadili sengketa keputusan tata usaha negara terkait isi lingkungan dan pengolahan lingkungan hidup. Jadi peradilan tata usaha negara ini mereka tuh memiliki wewenang mengadili dan juga mengelola lingkungan hidup teman-teman. Ada satu contoh kasus, yaitu peradilan tata usaha negara dapat membatalkan isi lingkungan yang tidak sesuai prosedur atau merugikan masyarakat, menegakkan keadilan administrasi. Dari contoh kasus ini kita pasti dapat memahami seperti yang tadi dijelaskan pada wewenangnya, bahwa peradilan tata usaha negara ini mereka mempunyai atau mereka tuh mempunyai wewenang untuk membatalkan dan mengizinkan. Jadi mereka bisa melihat bahwa kira-kira mereka mengizinkan suatu proyek ini atau mengizinkan suatu perusahaan ini untuk melakukan ini, apakah itu merugikan masyarakat, merugikan lingkungan atau tidak. Jika merugikan, berarti mereka mempunyai wewenang untuk membatalkan. Jika itu tidak merugikan, itu menentukan, maka mereka mempunyai wewenang juga untuk mengizinkan. Peradilan tata usaha negara juga itu terdapat merupakan instrumen penting teman-teman. Kenapa instrumen penting? Karena peradilan tata usaha negara itu adalah instrumen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan menjaga integritas administrasi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu class action atau class action dalam penegakan hukum lingkungan. Class action itu memungkinkan kelompok masyarakat yang terdampak pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk mengajukan gugatan bersama. Jadi instrumen ini itu memperkuat posisi masyarakat kecil menghadapi pelaku usaha besar atau pemerintah teman-teman. Jadi class action ini merupakan satu sarana yang mana membantu masyarakat kecil untuk melawan perusahaan-perusahaan atau pemerintah yang
memiliki kekuasaan atau powernya yang besar, teman-teman. Sebagai contoh nyata, itu terdapat gugatan warga terhadap perusahaan tambang yang menyebabkan pencemaran sungai secara masif, menunjukkan bagaimana class action dapat membantu alat ampuh untuk menuntut keadilan. Jadi dari contoh kasus nyata ini bahwa class action ini sangat membantu, teman-teman, mana membantu masyarakat kecil yang mereka mendapatkan dampak positif dari perusahaan-perusahaan atau pemerintah yang melakukan tindakan yang merusak lingkungan. Jadi class action ini salah satu sarana yang sangat efektif untuk membantu masyarakat kecil. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu ganti rugi, yang mana sebagai kompensasi atas kerusakan lingkungan. Jadi ganti rugi itu bisa disebut juga bahwa kompensasi atau ganti rugi itu bisa disebut juga kompensasi atas kerugian lingkungan. Jadi dalam ganti rugi itu ada yang namanya pemulihan kerugian. Jadi ganti rugi itu dengan pengertian lainnya itu bahwa ganti rugi itu merupakan bentuk kompensasi atas kerugian material dan imaterial akibat pelanggaran lingkungan. Jadi ganti rugi ini merupakan kompensasi untuk mengganti kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran lingkungan. Dan ganti rugi ini juga terdapat kewajiban rehabilitasi. Jadi orang yang melakukan pelanggaran itu mereka wajib melakukan rehabilitasi, teman-teman. Jadi pemerintah dan pelaku usaha yang wajib memberikan kompensasi sesuai ketentuan hukum, termasuk rehabilitasi lingkungan yang rusak. Jadi pemerintah maupun pelaku usaha itu jika mereka melakukan pengerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, mereka melakukan ganti rugi atau kompensasi, tetapi mereka juga wajib melakukan rehabilitasi atau pengolahan atau memperbaiki atau memperbaiki lingkungan yang telah mereka rusak. Terdapat satu studi kasus yaitu pembayaran ganti rugi oleh perusahaan pengelolaan limbah beracun kepada masyarakat terdampak adalah contoh konkret. Jadi dari studi kasus ini dapat dilihat bahwa perusahaan tidak saja mengganti rugi, tapi mereka juga melakukan pengolahan untuk memperbaiki kembali sungai yang terkena limbah beracun tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, dari penjelasan saya tentang penegakan hukum lingkungan aspek pidana, penegakan hukum lingkungan aspek perdata, dan penegakan hukum lingkungan aspek administrasi, saya mempunyai 3 poin kesimpulan, yaitu poin yang pertama itu administrasi, bahwa saya melihat administrasi ini berfungsi sebagai pencegahan dan garda terdepan untuk memastikan kepatuhan terhadap izin dan regulasi lingkungan. Jadi saya melihat bahwa administrasi ini menjadi suatu langkah pertama dalam penanganan kasus-kasus kerusakan lingkungan. Dan juga pada poin yang kedua itu perdata. Saya melihat bahwa perdata ini bertujuan untuk pemulihan kerugian yang diderita atau kompensasi dan restorisasi lingkungan ke kondisi semula atau ganti rugi. Jadi poin kedua ini saya melihat bahwa fokus pada penegakan hukum lingkungan aspek perdata ini tujuannya untuk melakukan pemulihan ganti rugi. Jadi kompensasi, tapi mereka juga melakukan restorasi lingkungan yang mana mengembalikan kondisi yang rusak akibat perbuatan mereka menjadi semula atau menjadi kembali baik. Dan pada poin yang ketiga yaitu pidana atau kriminal. Saya melihat bahwa pada pidana ini itu lebih menekankan pada upaya terakhir. Jadi pidana ini merupakan upaya terakhir yang mana digunakan untuk menjatuhkan sanksi tegas, hukuman penjara atau denda, demi memberikan efek jerah terutama bagi pelanggar serius dan korporasi. Jadi saya melihat bahwa pidana ini merupakan jalan terakhir jika administrasi dan perdata sudah dijalankan namun tidak ada efek jerah. Maka kita harus melakukan tindak pidana, yaitu melakukan sanksi agar terdapat atau dapat memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku yang melakukan kerusakan lingkungan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.